Nah saudara, sesuai dengan yang saudara kalau lihat di grup tuh, satu tema yang saya akan sampaikan hari ini, hidup menikmati janji-janji Tuhan. Masih ingat tema kita tahun 2023 apa? Ingat nggak? Tahun penggenapan janji-janji Tuhan. Amin. Jadi tahun 2023 itu adalah tahun penggenapan janji-janji Tuhan. Mungkin selama ini saudara bergumul, saudara berdoa tentang sesuatu yang saudara minta kepada Tuhan, ya kan. Mungkin dari 2022 ke bawah, seakan-akan Tuhan tidak memperdulikan, seakan-akan Tuhan tidak mengindahkan apa yang kita minta pada Tuhan, sampai kita frustrasi dengan percaya kita kepada firman. Padahal kita belum mintalah kepadamu akan diberi. Tapi kok saya tidak alami? Nah, tapi dengar baik, 2023 yang Tuhan taruh di hati saya, khusus bagi kita jemaat GBI Gerak Sukacita adalah tahun penggenapan janji-janji Tuhan, ya. Nah, kita ungkapkan ini dengan perkataan profetik kita. 2023 tahun penggenapan janji-janji Tuhan. Sekali lagi, 2023 tahun penggenapan janji-janji Tuhan. Nah, saya ajak saudara buka dulu di dalam Kitab Kejadian. Kita buka dalam Kitab Kejadian pasal 39. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang hidup menikmati janji-janji Tuhan. Sudah? Saya baca ayat ke-1, saudara ayat kedua, terus kita akan baca sampai dengan ayat 10 secara bergantian. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ya, 3, 4. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Terus? Ayat 7, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Terus? Ayat 9, bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Barang bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Haleluya. Nah, tahun 2023 ini tahun penggenapan janji-janji Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tema hidup menikmati janji-janji Tuhan. Saya percaya kita semua sudah tahu cerita tentang Yusuf, ya kan? Dari sekolah minggu mungkin kita sudah diajarkan, ya kan? Tapi saya mau beritahu hari ini saudara, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan genapi seluruh janji Tuhan kepada Yusuf. Dan biar pagi ini janji itu pun Tuhan lakukan sama seperti apa yang dia lakukan pada Yusuf bagi kita. Amin. Nah, tadi saya katakan tahun 2023 itu tahun penggenapan janji-janji Tuhan. Tapi saya mau katakan janji-janji itu tidak secara otomatis akan digenapi. Tapi tergantung kita, tergantung setiap sikap kita, ya kan? Sebagai tanggung jawab dalam menghadapi hidup ini. Tuhan berjanji selesai.
tetelestai, itu artinya luas banget. Tetapi saya dengar, mau katakan hari ini, itu akan terjadi tergantung setiap sikap kita. Setuju? Artinya apa? Kita kerjakanlah bagian kita, baru kita bisa mengalami apa yang Tuhan akan lakukan bagi kita. Jadi bagian Tuhan itu sudah beres. Saya seringkali gambarkan berkat Tuhan itu seperti shower yang sedang dipancarkan airnya keluar. Tapi bagaimana kita bisa mengalami air itu membasah hidup kita tergantung kita. Kalau kita menjauh dari shower itu kita tidak akan basah. Atau kita pakai payung, kita tidak akan mengalami basah dari air dari keluar dari shower. Jadi bagian Tuhan selesai, sekarang tinggal bagaimana bagian kita. Nah kadang-kadang saudara kita ingin mengalami itu tapi apa? Kita tidak mempersiapkan diri kita supaya janji itu terpenuhi dan tergenapi. Nah kalau saudara baca tentang Yusuf nih, kapan dia mendapatkan janji itu? Nanti baca di rumah Kejadian pasal 37, saudara baca ayat 2 sampai 11, itulah janji yang Tuhan berikan kepada Yusuf melalui mimpi, betul? Dia sedang ada di ladang, dia melihat berkas-berkas gandumnya berdiri tegak, lalu berkas gandum saudaranya sujud menyembah. Itu mimpi yang dia dapat. Setelah itu dia lihat bulan, matahari 11 bintang juga sujud menyembahnya. Tapi dia belum mengerti secara konkret apa mimpi itu nanti nyata dalam kehidupannya. Dia belum mengerti. Itu waktu usia 17 tahun. 13 tahun kemudian, waktu umur 30, baru janji itu dia lihat tergenapi oleh Tuhan sendiri. Amin. Jadi saudara lihat Tuhan janji pasti Tuhan genapi. Amin. Nah hari ini saudara Tuhan berjanji buat kita. Dia akan berkati kita, amin, itu pasti. Tapi sekarang bagaimana supaya janji itu tergenapi? Tergantung saudara, tergantung saya, tergantung kita semua. Amin. Tahun 2023, tahun pengenapan janjinya itu. Tapi sekarang tergantung saudara dan saya bagaimana menyikapi, menjalani hidup ini. Nah saudara, itu sebabnya hari ini kita akan sama-sama belajar dari kehidupan seorang bernama Yusuf. Nah bagaimana agar dapat menikmati janji-janji Tuhan seperti yang Yusuf alami. Nah saya pelajari dalam Alkitab ada beberapa hal. Yang pertama saudara, bagaimana Yusuf akhirnya dapat menikmati janji Tuhan sejak dia usia 17 tahun. Lalu tergenapi waktu dia umur 30 tahun. Kita akan pelajari bagaimana sampai Yusuf mengalami hal ini. Hari ini juga supaya kita juga alami 2023 ini. Amin. Yang pertama, saya pelajari yang pertama, Yusuf izinkan Tuhan intervensi secara total dalam hidupannya. Dia izinkan apa? Tuhan intervensi, Allah intervensi apa? Kehidupannya secara total. Coba saudara perhatikan di ayat ke-1 sampai ayat yang kedua. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari apa? Tangan orang Ismail serta apa? Membawa dia ke situ. Perhatikan ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu apa? Berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah saudara lihat perhatikan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Apa pengertian menyertai Yusuf sini? Pengertian menyertai Yusuf artinya apa? Allah mengintervensi secara total dalam kehidupan Yusuf. Dia betul jadi budak. Tapi budak yang diintervensi oleh Allah. Saya mau tanya saudara, dia jadi budak tuh rencana Tuhan bukan? Seizin Tuhan bukan? Dia berontak enggak? Allah menyertai dia. Jadi bukan statusnya sebagai budak atau bukan budak. Yang penting intervensi Tuhan dalam kehidupannya. Inilah kunci yang pertama sampai dia apa? Mengalami keberhasilan. Maka dia bilang apa? Tetapi apa ayat 2? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, artinya Tuhan mengintervensi seluruh kehidupan Yusuf. Dia tidak berontak. Nah saya mau tanya saudara, kita baru merayakan Natal kan?
Ada kata-kata apa yang saudara mengerti dalam Natal waktu Yesus lahir? Namanya disebut orang Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Allah menyertai saudara, Allah menyertai saya. Apa maksudnya menyertai di sini? Tuhan bukan hanya di samping kita, tapi Tuhan siap mengintervensi hidupan kita. Banyak kegagalan yang terjadi karena kita tidak izinkan apa? Intervensi Tuhan apa? Di dalam kehidupan kita. Padahal namanya disebut apa? Immanuel. Nah, saudara buka dulu dalam Yeremia 13 bagaimana Allah begitu, saya pakai bahasa gampangnya, begitu kesel lah gitu kira-kira terhadap bangsa Israel. Buka Yeremia 13 ayat 11. Tampilkan saudara lihat. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kuletakkan kepadaku. Jadi seperti ikat pinggang itu loh maksudnya. Demikianlah firman Tuhan supaya mereka itu menjadi apa? Umat menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tapi mereka itu tidak apa? Mau mendengar. Saudara kalau baca kayak perikop itu sampai judul perikop itu adalah seperti apa? Ikat pinggang yang lapuk. Tuhan memberikan pengetahuan ini, Tuhan menyampaikan kepada Yeremia bagaimana keberadaan bangsa Israel. Tuhan mau bangsa Israel tuh menjadi ikat pinggang daripada Allah sendiri. Tapi mereka tidak mau melakukan itu. Akhirnya mereka seperti ikat pinggang yang lapuk. Bukan keberhasilan, bukan kesuksesan, tapi kegagalan dalam hidup. Nah, jadi yang pertama saudara, saya mau ingatkan saudara hari ini, sebagaimana Yusuf mengalami sesuatu janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Yang pertama saudara apa? Karena apa? Karena dia izinkan Allah mengintervensi apa? Kehidupannya. Ini yang membuat dia berhasil. Ada kan satu lagu lama, buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanah liat. Ini juga Yeremia. Tuhan sebelum pakai dia, Tuhan bilang pergi ke tempat penjunan membuat periuk. Lihat bagaimana penjunan itu membuat satu periuk menjadi indah bentuknya. Tuhan punya rencana yang indah bagi saudara dan saya. Tidak pernah gagal. Seringkali yang membuat kegagalan itu karena kita sendiri tidak siap seperti bangsa Israel menjadi tali pinggang yang lapuk. Hari ini saudara, izinkan intervensi Tuhan. Mungkin kadang-kadang awalnya kita rasa gak enak. Tapi hasil akhirnya saudara lihat, the best, yang terbaik Tuhan lakukan. Amin. Ini yang Tuhan lakukan yang pertama kepada Yusuf. Yusuf bisa aja Allah. Tuhan apaan, bukti gue jadi budak. Dia bisa beralasan itu untuk dia berontak kepada Allah. Tapi dia tinggal diam. Alkitab bilang, tetapi Allah menyertai Yusuf. Artinya apa? Intervensi Tuhan kepada Yusuf, dia totalitas. Suka-sukamu Tuhan. 13 tahun kemudian menjadi seorang Perdana Menteri di negeri orang. Tanah Mesir loh. Amin. Nah janji Tuhan hari ini Tuhan akan siapkan tahun 2023. Kita akan alami. Izinkan tapi intervensi Tuhan dalam hidup setiap kita semua. Amin. Saudara saya percaya saudara. Apa yang Tuhan berikan janji ini, Tuhan ingatkan saya, selalu setiap akhir tahun saya berdoa. Tema apa Tuhan untuk jemaatmu? Ini bukan jemaat saya, jemaat Tuhan. Saya hanya pelaksana tugas yang Tuhan percayakan. Yang terbesar menjadi apa? Hamba, bukan jadi bos. Ya, kita harus siap apa? Diintervensi oleh Tuhan, amin. Suka-suka Tuhan lah. Ini yang membuat Yusuf berhasil. Kenapa? Dia izinkan intervensi Tuhan secara total. Membuat dia berhasil. Yang pertama. Yang kedua, kita lihat bagaimana agar dapat menikmati janji-janji Tuhan seperti Yusuf ini. Yang kedua saya pelajari Alkitab. Yusuf hidupnya menjadi berkat. Atau hidupnya membawa berkat. Bukan membawa laknat saudara. Perhatikan ayat ketiga, ayat kelima. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan tadi,
Dan bahwa Tuhan membuat apa? Berhasil. Lihat kalau Tuhan sertai itu berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat apa? Kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala apa? Miliknya diserahkannya pada kesukaan Yusuf. Perhatikan ayat kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, apa? Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Jadi rupanya Potifar itu diberkati Tuhan, kenapa? Karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, akhirnya Yusuf hidup menjadi membawa berkat. Luar biasa saudara, akhirnya semua dipercayakan kepada Yusuf gara-gara dia melihat Tuhan menyertai Yusuf. Dan apa yang dikerjakan oleh Yusuf selalu berhasil. Jadi yang kedua saudara lihat, Yusuf mengalami janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Yang kedua saya pelajari karena Yusuf itu hidupnya menjadi berkat, hidupnya apa? Membawa berkat. Nah hari ini saya mau katakan juga bagi saudara dan kita semua, hidup kita harus hidup menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Percaya saudara, waktu kita hidup Tuhan lihat siap menjadi berkat, maka Tuhan akan mengangkat kita. Seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Menjadi berkat bukan hanya karena kita lihat orang susah kita kasih uang, kita banyak uang, bukan hanya menjadi berkat dalam konteks kehidupan setiap hari kehidupan kita. Orang lihat kita orang senang, orang lihat kita membawa kedamaian, orang lihat kita orang rasakan ada sukacita kita hadir. Ya, jangan orang lagi enak-enak datang lagi dia. Ya bubar. Orang empat sama kita ya kan. Nah Yusuf rupanya hidupnya menjadi berkat. Dia membawa berkat di dalam kehidupan rumah daripada Potifar. Dengar baik saudara, kalau hati kita, hidup kita siap menjadi berkat. Kemanapun kita datang membawa berkat. Saya pernah kesaksian di sini. Saya seringkali touch saudara. Saya pernah satu saat pelayanan di kota Balikpapan. Selesai pelayanan itu diajak makan kan. Lalu ditanya, Pak Steve mau makan apa? Saya bilang saya pengen makan ini loh, nasi pecel. Nasi pecel di Balikpapan tuh enak, ada kemanginya, ada peyeknya. Lalu sampai dibawa satu kompleks lah. Itu banyak restoran-restoran. Saya lihat satu restoran yang sepi. Saya bilang saya mau masuk sini aja. Sepi, yang sebelahnya tuh rame. Begitu kita duduk, saya duduk gak lama. Banyak sekali orang datang masuk restoran itu. Akhirnya pada ngantri. Padahal makan cuma nasi pecel. Nah saya percaya waktu hidup kita disertai Tuhan. Yang kedua hidup kita membawa berkat, menjadi berkat. Amin. Saya bukan traktir orang kasih makan semua, enggak. Tapi minimal itu menarik daya tarik. Seperti Yusuf. Loh kan Yusuf bekerja biasa sebagai budak ya kan. Tapi apa yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, rasa tanggung jawab penuh, berhasil enggak? Diberkati enggak Potifar? Dalam rumah diberkati, dia punya ladang juga diberkati. Gara-gara siapa? Yusuf. Jadi yang kedua saudara, untuk menikmati janji Tuhan, siap menjadi berkat. Coba buka 2 Korintus 9 ayat 6-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Terus, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lalu perhatikan ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu sentiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Orang yang menabur sedikit, menuai sedikit, yang menabur banyak, menuai banyak. Tetapi harus dengan apa?
Hati yang sungguh-sungguh, hati yang menyintai, hati yang penuh kasih. Dan akhirnya lihat, kita pada saat harus menuai, kita harus pasti menuainya. Amin. Jadi saudara lihat yang kedua, Yusuf itu hidupnya menjadi berkat, hidupnya membawa berkat. Nah saya beri contoh saudara. Waktu seseorang menanam sebuah pohon, katakanlah pohon mangga, dia ambil biji, dia tanam mulai berakar, akhirnya hidup terus bertumbuh, dan akhirnya berbunga, dari bunga akhirnya menghasilkan buah. Saya mau tanya dulu, yang menikmati buahnya siapa? Siapa yang menikmati buah? Pasti yang punya pohon, yang kedua orang-orang lain, dan yang ketiga burung-burung atau kelelawar ikut menikmati. Padahal yang menghasilkan buah siapa? Pohon. Yang menikmati siapa? Artinya pohon itu menjadi berkat bagi banyak unggas, burung, atau apa? Atau kelelawar, bahkan bagi orang lain menikmati mangga itu. Amin. Nah artinya apa? Hidup kita harus membawa dampak menjadi berkat. Harus membawa dampak untuk menjadi apa? Menjadi berkat, membawa berkat. Jadi bukan bawa hal-hal yang aneh-aneh. Amin. Nah ini yang kedua, ini yang dilakukan Yusuf. Setiap apa yang dia kerjakan, diberkati Tuhan, berhasil, sampai Potifar pun mengalami keberhasilan. Karena Yusuf rumahnya diberkati, ladang-ladangnya diberkati. Kenapa? Karena artinya Yusuf itu membawa berkat menjadi berkat. Amin. Nah ini yang kedua saudara, makanya akhirnya janji Tuhan dia nikmati dalam hidupannya. Hari ini saudara, siap menjadi berkat. Amin. Yang ketiga, cepat aja saudara. Kita pelajari bagaimana supaya janji Tuhan digenapi seperti Yusuf ini. Yang ketiga saya pelajari Alkitab, Yusuf menjadi orang yang dapat dipercaya. Atau Yusuf menjadi orang kepercayaan daripada siapa? Potifar. Perhatikan di ayat yang ke-6. Segala miliknya yang diserahkannya, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi apa? Mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Jadi yang ketiga, Yusuf ini rupanya waktu dia kerja di Potifar punya rumah, dia menjadi orang yang dapat dipercaya, menjadi orang apa yang mendapat kepercayaan daripada Yusuf. Dia dipercaya, dia mendapat kepercayaan daripada siapa? Daripada Yusuf. Dengar baik saudara, kepercayaan itu adalah satu nilai yang sangat berharga. Amin. Banyak kita mengalami kehancuran hanya karena apa? Tidak bisa dipercaya. Saya pernah jelaskan saudara, pertama kita percaya Yesus, percaya Tuhan. Yang kedua kita dipercaya Tuhan. Dan yang ketiga tingkat yang lebih tinggi, kita menjadi kepercayaan Tuhan. Kalau sudah sampai ini saudara lihat, Alkitab bilang, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, bahkan tidak timbul dalam hati pun diberikan bagi Tuhan. Kenapa? Dapat dipercaya menjadi kepercayaan. Rupanya Yusuf seperti ini saudara. Maka saya pernah bilang di sini kan, ada peribahasa Tiongkok kuno yang berkata gini, lebih baik piara 1000 orang bodoh tetapi jujur, daripada piara 1 orang pintar luar biasa tapi tidak jujur. Pasti hancur. Orang bodoh saudara piara 1000 orang bodoh saudara ajar berulang-ulang, paling enggak dia nanti bisa kok ngerti. Saya sering kali ikutin di YouTube, saudara lihat ada monyet yang dipiara tuh kayaknya daerah Thailand deh. Jadi monyet sudah kayak keluarga, suruh ambil ini, suruh buka lemari, ambil ikan, sampai dia sama anjingnya bisa bercanda, pakein baju setiap hari, saudara tidur sama-sama. Monyet bisa begitu saudara. Monyet bisa seperti itu. Lihat ya, akhirnya dia apa? Bisa melakukan sesuatu ya kan? Diajar berlatih berulang bisa. Tapi dengar baik, orang hebat sebagai apapun, selawat dia tidak bisa dipercaya, pasti itu akan menghancurkan. Karena orang yang tidak bisa percaya itu menjadi benih
virus yang menghancurkan. Makanya saudara lihat Yusuf itu menjadi orang yang dapat dipercaya, menjadi orang kepercayaan daripada Yusuf. Maka di sini katakan segala miliknya serahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Jadi semua urusan Yusuf. Yusuf mendapat kepercayaan yang sangat luar biasa. Amin. Yusuf mendapat apa? Kepercayaan yang luar biasa. Kalau saudara baca di dalam Matius 25 itu tentang talenta kan. Ada yang diberikan 1, ada diberikan 2, ada diberikan 5. Apa membedakan 5, 2, dan 1? Hah? Yang 2 itu dipercaya, dia mengembangkan kepercayaan itu. Yang 5 juga mengembangkan kepercayaan sampai 5 menjadi 10, yang 2 menjadi 4, yang 1 ngapain? Ditanam sampai bilang ke orang pemalas ya diambil dari dia. Karena apa? Tidak bisa dipercaya. Nah janji Tuhan akan kita alami. Waktu kita siap juga menjadi orang yang dapat dipercaya. Saya pernah ngomong dengan driver ya, yang di rumah. Saya bilang begini sama dia, persahabatan itu tidak bisa diukur dengan uang. Persahabatan tidak bisa diukur dengan uang. Kita kalau sudah bisa bersahabat sampai ada kepercayaan, uang tuh gak ada artinya. Percaya saudara. Orang kalau sudah rasa senang, rasa dapat dipercaya satu terhadap yang lain, saudara, dia bisa berikan apa yang biasa dia berikan. Tapi begitu dia rasa dibohongi, hancur semuanya. Jadi saudara lihat kepercayaan itu nilainya sangat tinggi. Saya ingat, saya lupa tahun berapa itu. Saya menjual mobil, saya dulu punya mobil Avanza saudara. Jual, lalu ada orang, saya nggak usah sebut lah ya kan. Pokoknya cukup kenal. Lalu dia bilang dia mau beli untuk pakai sendiri. Otomatis dia tawar di bawah harga pasaran. Ya saya jual dong. Karena saya pikir teman ya kan. Saya pikir teman ini, lalu saya pikir ya udahlah nggak apa-apa. Minimal saya bisa lihat mobil itu lagi dia pakai. Ternyata saudara, setelah dia beli di bawah harga pasaran, saya jual bawah harga pasaran, saya tahu apa? Teman, kenal baik. Ternyata saudara tahu bukan untuk dia, ternyata dia jual lagi, jadi dia itu kayak makelar. Akhirnya selesai saya panggil dia, saya bilang ini, dengar, persahabatan itu tidak bisa diukur dengan uang. Kenapa saya jual sama kamu mau di bawah harga standar? Karena kita kenal, kita berteman. Kalau hanya menjual mobil, lu pikir gue orang bodoh apa? Gak ngerti gue bisa masukin koran pos kota, tuh kan dulu rame banget tuh. Atau saya bawa ke showroom mobil, dari mobil bekas. Tapi bukan begitu caranya. Jadi rupanya dia beli, alasan untuk dia pakai supaya bisa tekan harga ya kan, namanya teman gitu kan. Padahal dia jual lagi, jadi dia kayak makelar saudara. Cari sudah ada yang siap menampung. Nah ini namanya bisa dipercaya enggak? Enggak mungkin lagi semua percaya kedua kali. Jadi nilai kepercayaan itu tinggi. Tuhan siap mempercayakan kita. Amin. Dia percaya pada dia, bahkan dia siap memberikan kepercayaan pada kita. Waktu kita Tuhan lihat dapat dipercaya, berkatnya akan dicurahkan. Amin. Janji-janjinya akan kita alami. Itu sebabnya kita harus memiliki sikap hidup seperti seorang bernama Yusuf yang dapat dipercaya atau mendapat kepercayaan. Saudara, kepercayaan itu nilainya tinggi saudara. Sangat tinggi. Nah hari ini saudara kita harus menjadi orang-orang yang siap dipercaya. Amin. Supaya janji Tuhan digenapi saudara. Tuhan tidak mungkin memberkati sembarangan kalau lihat orang yang tidak bisa dipercaya. Bayangkan saudara, istilah baru diberkati sedikit sombongnya minta ampun umpama kan. Ini gue berkati makin banyak hancur hidupnya. Saya beri contoh gini deh yang gampang. Orang tua tuh siap gak berikan segala sesuatu buat anaknya? Misalnya beriin mobil, bisa gak? Tapi orang tua yang bijaksana dia tidak asal memberi. Paling tidak dia tahu usia untuk mendapatkan SIM sudah ada, lalu disuruh urus SIM, dia belajar baik mobil supaya apa? Dia mempersiapkan. Tidak mungkin anak 10 tahun dia kasih mobil, itu menghancurkan. Nah Tuhan melakukan itu buat saudara dan saya juga seperti itu. Kita harus siap menjadi orang dapat dipercaya.
percaya. Nah baru janji Tuhan itu 2023 ini Tuhan siapkan. Hari ini saudara, ayo siap menjadi orang yang dapat dipercaya, amin. Yang enggak mau bilang amin ya udahlah terserahlah, ngancam. Nah yang keempat saudara, yang keempat saudara lihat, kita belajar dari Yusuf nih bagaimana sampai akhirnya janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Yusuf. Yang keempat, Yusuf ini memiliki karakter yang baik. Saudara perhatikan di ayat ke-6-nya terus. Adapun Yusuf itu apa? Manis sikapnya dan elok parasnya. Sudah ganteng, kayak yang khotbah. Ya kan? Karakternya, sikapnya baik lagi. Ya, karakternya itu luar biasa sudah. Ada kan orang udah welek banget ya kan. Kelakuan jelek lagi. Ini nilai jualnya udah gak ada saudara ya kan. Kalau ganteng, cantik, kelakuannya orang masih lumayan lah, ada nilai jual ya kan. Meskipun butut-bututnya orang dikecewakan, tapi minimal penawaran pertama lumayan. Ini sudah jelek, apalagi jelek, bau lagi ya kan. Gak bisa dipercaya karakternya ya kan. Hancur, kasihan orang kayak gini kan. Ada gak kayak gitu? Ada saudara ya kan. Lihat, tapi Yusuf ini dibilang paras, elok parasnya. Sikapnya apa sih dikatakan? Manis sih sikapnya, sikap hidupnya loh. Bisa diartikan ini karakter hidupnya apa? Menjadi luar biasa, amin. Dan inilah yang membuat Tuhan menggenapi janjinya kepada Yusuf. Dia memiliki karakter yang baik. Saudara mau tahu gak karakter yang sebenarnya yang Tuhan mau dari kita? Hah? Baca Galatia 5 di rumah ayat 22 sampai 24. Itulah karakter yang Tuhan mau. Kasih, damai sejahtera, artinya membawa damai otomatis, sukacita, kelemah lembutan, kemurahan hati, baca semua. Galatia 5 ayat 22 sampai 24 dimulai dengan kasih. Itu karakter Tuhan yang diberikan bagi kita. Waktu kita memiliki karakter ini, saudara lihat, Tuhan bilang sudah saatnya. Cut. Maksudnya apa? Malaikat. Buka tuh keran berkat itu. Janjiku yang sudah janjikan, buka itu supaya berkat mengalir. Loh, hidup Kristen bukan kejar berkat. Siapa bilang kita hidup kejar berkat? Alkitab bilang orang yang mengejar berkat itu seperti mengejar apa? Misalnya uang, itu seperti uang tuh bersayap akan pergi. Tapi saatnya Tuhan memberkati tidak ada yang bisa menghalangi. Amsal 10 ayat 22 berkat Tuhanlah menjadikan kaya. Kita bekerja tuh bukan kejar berkat loh. Kejar tuh menjalankan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Makanya saya bilang kan apapun yang kamu perbuat, Kolose 3, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Artinya apa? Kita dalam Tuhan kita nyatakan lewat aspek seluruh kehidupan kita. Amin. Supaya apa? Hidup kita benar-benar saudara ya kan. Memiliki karakter Kristus. Kadang-kadang saya pernah lihat ada orang ya. Jadi dia minta tolong pada seseorang. Temannya lah gitu. Akhirnya teman itu menolong dia. Saudara terakhir. Yang ditolong ditipu. Jadi yang menolong itu ditipu sama yang sampai akhirnya namanya menjadi Asmuni. Asal muncul, nipu. Soalnya gue juga pernah korban kayak gitu. Kita kan mau berbuat baik kan, gak curiga, apa yang kita tahu kita anak Tuhan kan. Nolong, betul-betul gue ditipu. Jadi pengalaman. Dalam hati saya, lu pikir lu tipu gua gitu langsung lu bisa jadi kaya. Enggak. Berkat Tuhan menjadikan kaya. Tuhan lihat kita miliki karakternya, maka berkat Tuhan akan dicurahkan. Amin. Kita bukan kejar berkat, tapi kita hidup seperti Kristus. Berkat mengejar kita. Amin. Hidup itu simple. Yang bikin stres karena kita bagaimana saya menjadi begini. Enggak, sebenarnya itu urusan Tuhan. Kita lakukan aja bagian kita, amin. Jadi ayat yang keempat, miliki apa lah? Apa saudara? Memiliki apa?
karakter yang baik. Rupanya Yusuf memiliki karakter ini. Gimana Tuhan tidak mengangkat dia. Amin. Yang keempat. Yang kelima. Kita lihat apa yang dilakukan Yusuf. Sampai benar-benar janji Tuhan digenapi dalam kehidupan. Yang kelima saya jumpai. Yusuf menjaga kekudusan hidupnya. Atau dia tidak kompromi dengan dosa. Saudara perhatikan ayat 7 sampai ayat 10. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Bagaimana Egi kalau seperti ini, misalnya Egi yang jadi Yusuf. Ya kan? Memandang lalu apa? Marilah tidur dengan aku. Lalu perhatikan ayat, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Dia bilang kepada istri Potifar. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu memujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Kita tahu akhirnya ceritanya saking udah gemes, Tante Poti itu, lihat kan, imut-imut mungkin Yusuf kan. Dia tarik bajunya kan, jubahnya kan. Dia sengaja lepaskan jubahnya, dia kabur keluar, bukan labu, kabur ke dalam. Ya kan? Sampai akhirnya berdasarkan baju itu dijadikan fitnah oleh Tante Potifar kepada Yusuf. Dia menceritakan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada suaminya, Om Potifar, ya kan? Akhirnya berdasarkan itu apa? Masuk penjara. Tapi lihat, kalau sudah janji Tuhan harus digenapi apapun. Dari penjara hanya mengartikan mimpi. Dia angkat menjadi Perdana Menteri. Dahsyat enggak? Kenapa? Yusuf tidak kompromi dengan dosa. Saya tidak berbicara dosa hanya perzinahan. Saya tidak berbicara itu. Tapi dosa apapun yang bertentangan dengan firman. Inilah merupakan pelanggaran. Karena Alkitab bilang dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Firman Tuhan yang dilanggar itu merupakan dosa. Ayo saudara, gimana kita bisa diberkati kalau kita kompromi dengan dosa? Maaf, saya harus ngomong apa adanya. Kadang-kadang orang di gereja sudah pelayanan rasa seakan-akan hidup tuh dalam perzinahan tuh hal yang biasa. Kawin cerai tinggal sana rasa biasa. Apalagi apa aja lah hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Bagaimana berkat Tuhan bisa turun? Baca Yesaya 59 ayat 2. Bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong. Bukan karena telinga Tuhan yang tidak mendengar. Yang menjadi penghambat dosamu dan pelanggaran-pelanggaranmu. Tuhan tidak bisa memberkati selama ada penghambat itu. Apa itu? Dosa. Nah, saya mau realistis juga hari ini. Kita bisa jatuh nggak dalam dosa? Kita bisa berbuat salah dengan dosa nggak? Dalam dosa nggak? Tetapi kita bukan hidup dalam dosa. Saudara perlu mengerti ini. Kalau enggak saudara stres, susah banget. Kita bisa jatuh dalam dosa ya. Ibarat orang jalan bisa tersandung jatuh, betul enggak? Tetapi kita tidak hidup di dalam dosa. Ini dua hal yang berbeda. Kenapa bisa seperti itu? Karena waktu kita bertobat, Tuhan memperbaharui manusia, roh kita, manusia batin kita, roh kita diperbaharui, itu beres. Tetapi hidup kita dalam fisik ini adalah warisan lama. Kan Alkitab bilang bertentangan antara roh dengan daging. Makanya Paulus bilang apa? Roh penurut tetapi daging lemah. Kita bisa salah, tiba-tiba ngamuk lagi capek, marah-marah ya kan. Sampai nggak tahu kucing juga kita tendang, dasar kucing yang kan ngamuk-ngamuk kan. Lihat, berarti kita berbuat kesalahan nggak? Tapi tidak hidup di dalam kesalahan. Makanya pemazmur beri jaminan ini kan. Mazmur 37 ayat 24. Apabila ia jatuh, tidak tergeletak, tangan Tuhan menopang. Penulis Mazmur ini pernah jatuh enggak? Daud jatuh enggak?
Tapi saya mau tanya, Tuhan singkirkan dia enggak? Bahkan Tuhan bilang, dia berkenan di hatiku. Jadi saudara mengerti ini. Kita setiap hari bergumul untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Roh itu oke beres. Tapi daging ini loh. Ngegosip orang, menyadari enggak dunia enggak boleh. Tapi masih ngegosip. Wih itu paling menarik tuh kan. Ini hanya dengan lu gue ngomong ya. Benar nih. Dengan lu. Jangan lu cerita orang ya. Ini si A. Dia ketemu B. Dengar ini hanya dengan lu gue ngomong berita ini. Ternyata sudah 100 orang dia bilang hanya dengan lu sudah 100 orang. Umpama ya kan. Kita bisa salah saudara. Kita bisa jatuh dalam dosa tapi jangan hidup dalam dosa. Pengampunan Tuhan itu sempurna. Saat kita berdosa ya ada kesempatan dong. Tuhan berikan kesempatan kedua, ketiga, keempat. Makanya ya kan tiap hari kan kita harus berdoa. Ampuni aku Tuhan. Doa Bapa kami kan ajarkan. Hari ini kalau aku bersalah sepanjang hari ini kata-kataku sudah menyakiti orang. Ampuni aku Tuhan. Lewat lidahku aku menyakitkan hati orang. Tuhan bereskan. Amin. Ya datangin juga bila perlu orang. Sorry gua tadi menyinggungku. Maafin. Beres kan? Nah ini yang Tuhan mau seperti Yusuf, tidak kompromi. Kalau saudara nanti baca tentang Yusuf, saudara bandingkan ini menjadi satu kepribadian kehidupan dari Yusuf. Nanti saudara lihat dalam Kejadian 37 bagian ayat 2-nya. Dia ngadu kepada ayahnya tentang perbuatan jahat dari apa? Saudara-saudara rupanya emang udah dasar kelakuan saudara-saudara ini jahat. Tapi kita bisa lihat di situ satu sikap kehidupan bagaimana Yusuf tidak mau kompromi dengan ketidakbenaran. Makanya dia ceritakan kepada ayahnya. Ini membuat saudaranya benci. Emang kadang-kadang kita kalau mau ekstrim hidup dalam benar orang gak semua suka dengan kita. Saudara jujur saudara pikir semua orang senang dengan kejujuran kita. Enggak semua. Saudara bekerja di satu perusahaan mama kita jujur. Bagian banyak orang yang benci, nggak suka dengan kita. Tapi juga ada yang senang dengan kita dan yang pasti Tuhan menyertai kita. Kalau kita dalam kebenaran. Jadi jangan kompromi dengan dosa. Itu hambatan daripada janji Tuhan. Inilah yang dialami oleh Yusuf. Diajak tante, sorry Ran, gua sudah dipercayakan nih cukup. Kecuali tante ya kan. Berulang-ulang, berarti bukan sekali loh. Akhirnya terakhir itu dia tarik jubah. Itu tadi saya bilang udah gemes sekali tante itu kan. Lihat Yusuf ya kan imut-imut ya kan. Dia tarik jubahnya dia tinggalin. Berdasarkan jubah itulah menjadi fitnah yang membuat dia masuk dalam penjara. Lebih berat lagi loh. Tapi saudara boleh pelajari cerita Yusuf dalam penjara mendapat kepercayaan daripada apa? Pemimpin penjara. Berarti kualitas hidupnya luar biasa enggak? Dari situ menjadi Perdana Menteri. Amin. Jadi saudara lihat, supaya janji Tuhan kita nikmati khusus 2023, saudara lihat, jangan kompromi dengan dosa. Amin. Kita bisa salah, kita bisa jatuh dalam dosa, tapi jangan hidup dalam dosa. Ini beda, kita bisa jatuh dengan hidup dalam dosa atau menikmati gitu loh. Nah ini contoh kan, ini fakta kehidupan. Kan ngeri-ngeri sedap kita lihat kehidupan seperti ini ya kan. Enggak merasa gitu loh. Kan Tuhan tuh sebenarnya ada saudara. Maka saya bilang waktu kita kompromi berulang-ulang itu menjadi kapalan. Waktu kita pertama kali jatuh dalam dosa tuh ada tuduhan loh. Tapi waktu kita mengabaikan berulang-ulang itu menjadi kapalan saudara. Jadi kebal, lama-lama biasa. Ya kan? Nah itu sebabnya kita harus menjaga apa? Kekudusan hidup. Artinya apa? Kita tidak kompromi lagi dengan dosa. Supaya janji Tuhan digenapi bagi kita 2023 ini. Amin. Nah yang terakhir kita lihat. Akhirnya kita lihat penggenapan yang Tuhan rencana buat Allah kepada Yusuf yang Allah rencanakan akhirnya digenapi. Saudara lihat. Inilah penggenapan rencana. Coba buka dalam Kejadian pasal 41. Kita lihat ke bagian belakang, saya baca aja secara singkat ayat 37 sampai ayat 44. Yusuf di Mesir sebagai penguasa.
Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Artinya apa jawabannya? Enggak ada. Ya ini dia Yusuf. Kata Firaun pada Yusuf, oleh karena Allah telah memberikan semuanya ini kepadamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat, hanya tahta inilah kelebihan daripadamu. Ayat 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi apa? Kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya, itu cincin itu ya, dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikanlah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungannya kalung emas pada lehernya. Bayangkan orang keluar penjara langsung dapat begini, saudara. Aduh. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 44, berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Nanti saudara lihat terus, saudara lihat. Ini terjadi saudara, dan akhirnya saudara lihat Yusuf itu menjadi Perdana Menteri. Nah saya mau tanya, kapan janji itu Tuhan berikan? Kejadian pasal 37, baca aja di rumah. Ayat 6-9, itu janji. Dia sedang di ladang dan melihat berkas gandum-gandumnya berdiri tegak. Berkas gandum-gandum saudaranya sujud menyembah. Mimpi yang kedua, Tuhan berikan mimpi kepada dia, yaitu bulan, matahari, 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Itu mimpinya, di mana janji Tuhan lewat mimpi kepada Yusuf. Kapan penggenapannya? Tadi kita sudah baca, Kejadian 41 digenapi. Jadi dia yang berjanji, dia yang menggenapi. Dia yang berjanji, bukan dia yang berjanji, dia yang mengingkari, bukan. Ya itu lagu dangdut ya kan. Allah yang berjanji kepada Yusuf, Allah juga yang menggenapi janji itu. Nah ini juga Allah berjanji bagi saudara dan saya semua. Amin. Tahun inilah dia akan menggenapi. Tinggal bagaimana sikap kita. Ayo saudara, biar kita menjadi seperti Yusuf akhir zaman ini. Saya tidak tahu waktu Tuhan kapan akan datang. Sudah sangat dekat karena saya sudah jelaskan tentang akhir zaman. Kita lagi bukan ada di akhir zaman, di akhir daripada akhir zaman saudara. Sudah masuk 2023 tahun yang lalu Yesus datang. Kapan gak ada yang tahu. Jangan nanti saudara sebarkan isu saya bilang akhir zaman. Saya gak tahu, tapi waktunya sudah sangat singkat. Ayo kita jadi ya Yusuf akhir zaman menikmati janji Tuhan ya kan. Kita izinkan Allah, izinkan Tuhan intervensi kehidupan kita secara total. Siap hidup menjadi berkat, membawa berkat bagi banyak orang. Supaya hidup kita ini berdampak saudara. Banyak orang kecewa karena kita cerita tentang firman tapi kita sendiri melanggar firman itu. Akhirnya orang kecewa, cerita tentang kasih, tentang kebaikan, padahal kita sendiri menjadi orang yang tidak bisa dipercaya, akhirnya menipu orang-orang banyak. Saya selalu bilang hati-hati juga dengan pelayanan loh. Pelayanan itu bisa menjadi motivasi yang segala macam terjadi di dalamnya. Pelayanan bisa menjadi sumber untuk cari berkat gak? Padahal melayani Tuhan bukan cari berkat, bukan mencari hidup, memberi hidup. Hati-hati saudara ya, kita harus membawa berkat. Menjadi orang yang dapat dipercaya. Milikilah karakter Kristus. Jaga kekudusan hidup artinya tidak kompromi dengan dosa. Kita lakukan ini. Janji itu digenapi. Semakin kita cepat melakukan, semakin cepat janji itu digenapi. Jadi sekarang keputusan bukan dari Tuhan. Dari Tuhan sudah tetelestai, sudah selesai. Tinggal kita. Jadi jangan juga menafsirkan tetelestai yang aneh-aneh. Linda langsung ketawa. Makanya bagaimana mau ngomong firman Tuhan kalau tidak pernah belajar firman Tuhan dengan benar ya kan? Arti tetelestai itu bukan, ya udahlah biarkan saja itu berlalu. Ya kan?
hari ini saudara, Tuhan berjanji tahun 2023 nih, tahun pengenapan janji itu. Tapi sekarang tergantung setiap saudara dan saya. Semakin kita lakukan seperti yang Yusuf, janji itu akan dicurahkan. Haleluya, Tuhan memberkati kita.